Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herman, peserta Latsar CPNS Kabupaten Garut Angkatan 12. Pada kesempatan ini akan menjelaskan mind map yang telah saya buat sebelumnya, yaitu tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Baik, pertama kita akan belajar tentang wawasan kebangsaan terlebih dahulu. Definisi dari wawasan kebangsaan itu adalah konsepsi cara pandang yang dilandasi kesadaran diri sebagai warga suatu negara. Setelah mengetahui definisinya, kita mempelajari sejarah lahirnya bangsa Indonesia. Pada tanggal 20 Mei 1908 berdiri sebuah organisasi, yaitu Budi Utomo. Ini merupakan organisasi pertama dan sebagai organisasi penggerak nasional, sehingga setiap tanggal 20 Mei itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 1908 berdiri Perhimpunan Indonesia atau PI. Nah, Perhimpunan Indonesia ini berdiri di luar negeri, tepatnya di Leiden, Belanda. Tujuannya adalah untuk mencari solidaritas dari bangsa-bangsa yang ada di dunia untuk kemerdekaan Indonesia. Karena kita menyadari bahwa kemerdekaan itu tidak bisa hanya pergerakan dari dalam negeri saja, tetapi harus ada dorongan dari negara-negara lain. Kemudian pada tanggal 30 April 1926 dilaksanakan kerapatan besar Kongres Pemuda I. Nah, ini merupakan perkumpulan pemuda-pemuda yang ada di seluruh Indonesia yang melalui organisasi-organisasi pemuda. Nah, dikumpulkan di sini sehingga terlaksana Kongres Pemuda I. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 1928 dilaksanakan Kongres Pemuda II, di mana pada kongres ini menghasilkan beberapa poin penting. Yang pertama yaitu Sumpah Pemuda atau Ikrar Sumpah Pemuda, di mana isinya yang pertama mengaku tumpah darah yang satu yaitu tanah air Indonesia. Kemudian yang kedua mengaku berbangsa yang satu yaitu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Kemudian yang lainnya yaitu diperdengarkannya lagu Indonesia Raya yang pertama kali diperdengarkan, yang digubah oleh W.R. Supratman atau Wage Rudolf Supratman. Nah, kemudian pada tanggal 1 Maret 1945 itu terbentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 1945 terbentuk juga PPKI. Nah, dua organisasi ini pada masa pendudukan Jepang. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, yaitu dengan dibomnya kota Hiroshima dan Nagasaki, maka Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menyatakan kemerdekaannya. Nah, di sini Indonesia menentukan nasibnya sendiri dengan berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi. Selanjutnya kita akan mempelajari konsensus dasar berbangsa dan bernegara, di mana konsensus dasar berbangsa dan bernegara itu ada 4. Yang pertama itu adalah Pancasila, di mana kedudukannya adalah sebagai dasar negara. Kemudian konsensus yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Yang ketiga NKRI, dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Selanjutnya kita mempelajari identitas negara. Identitas negara itu diantaranya bendera. Bendera negara Indonesia adalah sang merah putih. Kemudian yang kedua bahasa
resmi Indonesia itu adalah bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, lambang negara itu adalah Garuda Pancasila. Keempat, lagu kebangsaan itu adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Kemudian kita akan belajar nilai-nilai bela negara. Definisi dari nilai-nilai bela negara itu sebagai berikut: tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Sejarah dari nilai-nilai bela negara itu yaitu pada tanggal 19 Desember 1948 terjadinya agresi militer Belanda, di mana pada saat ini Presiden Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta ditangkap oleh pihak Belanda. Dan pada saat ini juga dibentuk negara darurat untuk mengisi kekosongan pemerintahan di negara Indonesia dan mempertahankan dari penjajahan kembali yang dilakukan oleh Belanda. Selanjutnya kita akan mempelajari nilai-nilai dasar bela negara. Yang pertama yaitu cinta tanah air. Nah, aktualisasinya bagi ASN yaitu salah satunya mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Sedangkan aktualisasinya bagi ASN antara lain menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Kemudian nilai dasar yang ketiga yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, ini diaktualisasikan oleh ASN dengan cara memegang teguh ideologi Pancasila. Dan nilai yang keempat yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Salah satunya diaplikasikan oleh ASN yaitu dengan cara memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, dan santun. Sedangkan nilai yang kelima yaitu kemampuan awal bela negara diaktualisasikan oleh ASN dengan cara salah satunya dengan memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Demikian mind map yang telah saya buat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.